Halo adik sekalian, shalom. Nah, minggu hari ini kita ketemu lagi di acara live streaming kebaktian KA Sekolah Minggu GIA Dr. Cipto. Nah, bersama Kak Samuel, ada Kak Melka, ada Kak Karen. Karen. Dari ranting mana? Bandar Harjo. Nah, kita langsung nyanyikan pujian buat Tuhan. Judulnya apa Kak Karen? Ku masuki gerbangnya. Ayo semuanya ikut nyanyi ya. Mari pujikan pujian ini dengan sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pagi ini kita dipertemukan dalam kasih Yesus. Dan kasih Yesus itu adalah kasih yang indah dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah 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 oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yesus itu indah seperti pelangi, bintang di langit, dan bunga di taman. Maukah kalian taat pada Tuhan Yesus seperti tokoh-tokoh di Alkitab yang diselamatkan dari dapur api? Mari kita nyanyikan lagu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau dalam dapur api. Tuhan menyelamatkan, berjalan di api, tidak takut mati, berjalan di api. Tuhan menyertai. Stop, stop, stop. Kenapa Kak Melka? Coba lihat yang di sana. Kok ada yang diam saja ya? Mana ya? Itu. Oh, Oh ya, ada yang di belakang, ada yang di depan, nggak ikut nyanyi. Apa Dan- belum gosok gigi? Oh, Oh. kalau belum gosok gigi, nggak mungkin.
sudah Atau siap kok mungkin ya. iya, atau mungkin nggak bisa lagunya. Oh, nggak bisa lagunya. Mari kita belajar bersama-sama kita ya. Belajar bersama ya, yo. Sadrah, Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau dalam dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, tidak takut mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyi bareng buat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan berikan persembahan kita pada Tuhan. Ingat, berikan persembahannya lewat uang, kemudian dimasukkan dalam amplop. Nanti ketika sekolah minggunya sudah bareng-bareng lagi, kasihkan kepada guru kalian masing-masing ya. Kak Samuel sekarang ajak kita semua lipat tangan, kita berdoa buat persembahan kita dulu. Kami mengucap syukur, terima kasih buat berkat-Mu dalam kehidupan kami, lewat orang tua kami, papa mama kami yang Kau masih berkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam kesehatan mereka. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami, bila Tuhan berkenan menerimanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita akan persiapkan hati, telinga, dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita menaikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali kita dalam ibadah online. Dan Bu Arin berharap kalian semua tetap sehat dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Karena hari ini kami diberi Tuhan kesempatan untuk beribadah. Meskipun secara online, tetapi kami percaya Tuhan, semua hal yang terjadi ada dalam genggaman tangan dan rancangan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk dapat memahami setiap firman yang ditaburkan pada hari ini. Dan biarlah anak-anak boleh menyiapkan hati, pikiran mereka, bahkan seluruh tubuh mereka diserahkan untuk Tuhan, untuk mengerti dan memahami firman yang sebentar akan didengar. Terima kasih ya Bapa, berkati kami yang menyampaikan, berkati juga yang mendengarkan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ada rasa bosan di rumah? Setiap hal kali ini kalian melakukannya di rumah. Ya, baik itu belajar, bermain, bahkan apa saja kamu harus di rumah sekarang ini. Tapi tahukah kamu anak-anak bahwa itu merupakan pengalaman berharga bagi kamu. Dan pengalaman itu akan kamu bisa ceritakan saat kamu nanti dewasa. Bahwa dulu
pernah ada sesuatu yang menyebabkan kalian harus tinggal di rumah. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ada juga dalam Alkitab, kisah di dalam Alkitab ini, orang yang memiliki pengalaman berharga. Siapakah dia? Nah, kita nanti akan pelajari bersama. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sebenarnya adalah hari-hari di mana kita menunggu kenaikan Tuhan Yesus. Hari di mana itu juga ditunggu-tunggu oleh murid-murid Yesus saat itu. Paskah sudah berlalu, artinya Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Dia berjanji akan datang kembali. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit? Kemudian murid-muridnya kemana saja? Apa yang terjadi? Anak-anak, ternyata murid-murid Yesus itu banyak yang menjadi bingung, menjadi gamang hatinya atau ragu, ya. Jadi walaupun sudah mengikut Tuhan Yesus sekian lama, tetapi murid-murid Yesus itu tetaplah manusia. Dagingnya masih ada. Nah, satu kisah yang hari ini kalian akan pelajari adalah kisah tentang dua orang murid yang juga hatinya sedang ragu. Mari kita akan buka Alkitab kita. Anak-anak juga boleh siapkan Alkitabnya. Mari kita akan baca Alkitab kita. Materi hari ini ada di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita ini ada judulnya, ya, ada kopnya. Apa itu? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nanti anak-anak akan bisa membaca di rumah secara keseluruhan kisah perjalanan murid Yesus ke Emmaus ini. Nah, anak-anak, ada dua orang murid Yesus. Bu Arin akan bacakan ayat 13 dulu untuk mengawalinya. Pada hari itu juga, dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Anak-anak, Emmaus itu adalah kampung kecil sebenarnya, ya, tidak terlalu besar, ya. Saya tidak tahu seberapa besarnya sebetulnya, tetapi jarak dari Yerusalem menuju ke Emmaus itu ada 7 mil. Nah, 1 mil itu kira-kira 1,6 kilometer. Jadi kalau misalkan dihitung berapa kilometer, itu kira-kira 11 kilometer kurang lebihnya, ya. Jadi cukup jauh perjalanan mereka. Jadi kalau mereka berjalan pasti akan memakan waktu. Nah, dua orang murid ini sambil berjalan menuju ke Emmaus, mereka bercakap-cakap. Nah, bercakap-cakapnya tentang apa? Ternyata mereka itu hatinya sedang galau. Apa yang dipercakapkan mereka? Sehingga ketika dalam perjalanan itu tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya dan kemudian ikut bicara, ya, dan bertanya. Lalu dua orang murid ini berkata, mari kita akan perhatikan pada ayat ke-17, ya. Seseorang ini berkata, ya, seseorang ini berkata kepada mereka, yang sebenarnya seseorang ini adalah Yesus, tapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Sampai di sini Bu Adi membacakan. Nanti anak-anak bisa lanjutkan sendiri. Anak-anak, dua orang ini yang salah satunya namanya Kleopas itu berkata, ya mungkin mereka juga sedang galau, jadi ketika ditanya apa yang kalian bicarakan, maka dengan wajah yang muram atau sedikit mungkin jengkel, masa kamu tidak tahu, gitu ya bahasa sederhananya, masa kamu tidak tahu yang terjadi, yang heboh pada saat ini, gitu ya, masa kamu tidak tahu dan tidak mengerti bahwa Yesus menjadi satu berita besar, bahwa Yesus yang orang Nazaret, seorang nabi itu telah disalibkan. Anak-anak, sebenarnya kenapa wajah mereka muram? Menjawab dengan penuh emosi, karena mereka sendiri itu seolah-olah kehilangan sesuatu, yaitu kehilangan pemimpinnya. Dulu Tuhan Yesus berjanji katanya, ya, bahwa dia akan bangkit kembali. Tapi mana? Itu menjadi pikiran mereka dan galau sekali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kita sama dengan dua orang murid ini yang kemudian bingung, ya? Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mereka membicarakan Yesus yang sebenarnya adalah Allah mereka, yang sebenarnya mereka sangat mengenal, tapi apa yang diwujudkan dalam tingkah lakunya ternyata tidak dikenalnya. Pada waktu itu Yesus ada bersama-sama dengan mereka, datang, nimbrung dalam perjalanannya, tapi tetap saja belum tahu. Nah, mereka tetap melanjutkan perjalanan sambil tetap bicara-bicara, dan akhirnya sampailah mereka ke Emmaus. Lalu seorang berkata, "Ayo, tinggal saja di sini. Ini sudah malam. Tidak usah kamu melanjutkan perjalanan. Mari singgahlah." Anak-anak, seorang yang ini sebenarnya adalah Yesus. Mereka persilakan untuk singgah, untuk tinggal. Saat itu bermalam di situ. Ya, seorang ini yang sebenarnya Yesus singgah, mampir ke sana, ya, lalu masuk ke sebuah rumah. Mereka kemudian makan bersama. Anak-anak, ketika mereka makan bersama, dan seorang yang sebenarnya ini Yesus, dia memecahkan roti, mengucap berkat, lalu kemudian barulah mereka tersadar, ya. Jadi tersadar bahwa itu adalah Yesus. Mereka jadi kaget, loh, bukankah ini Yesus? Anak-anak, mari kita akan lihat di dalam Alkitab kita kembali. Di dalam ayat ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Anak-anak, inilah Yesus menampakkan diri kepada muridnya setelah ia bangkit. Jadi kalau kalian baca Alkitab, perikop sebelumnya adalah kebangkitan Yesus. Lalu disusul perikop berikutnya adalah Yesus menampakkan diri ke Emmaus. Di jalan menuju ke Emmaus. Anak-anak, murid Yesus ini tadi menjadi sangat tertegun atau terkejut atau senang bercampur baur karena ketemu lagi dengan Yesus yang padahal tadi mereka bersama-sama terus-menerus dalam perjalanan. Anak-anak pasti bisa bayangkan, berjalan sejauh 11 km itu berarti cukup banyak kata-kata yang diungkapkan di jalan itu.
Wah, kalau anak-anak misalkan saja bicara dengan temannya sejauh 11 kilometer, waduh, bicara apa saja itu ya, dari A sampai Z, kembali ke Z lagi, ke A lagi, atau sampai mungkin berulang-ulang. Jadi, kalau kalian perhatikan betapa Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya saat di perjalanan tadi. Dan berarti sudah banyak nasihat untuk mereka berdoa. Nah, anak-anak, apa yang kemudian terjadi? Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Loh, baru sadar anak-anak, baru ingat tadi di jalan kita tuh berkobar-kobar ya. Dia tuh cerita macam-macam. Ada tentang kisah kabar sukacita. Hati kita menjadi terbuka, menjadi berkobar-kobar. Iya ya, kita kok baru tahu ya. Nah, anak-anak, seringkali kita seperti itu. Kita baru tahu di kemudian hari, tapi tidak saat kita bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak menyadari bahwa hari-hari ini Yesus bersama dengan kita. Kita tidak sadari itu. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, lalu apa yang dilakukan dua murid ini? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Disitulah mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Yang pertama, anak-anakku, dua orang tadi meninggalkan Yerusalem. Padahal Yerusalem itu adalah tempat mereka berkumpul, ya toh? Berkumpul. Nah, artinya apa? Sebetulnya Yerusalem itu tempat bersekutu, tempat persekutuan anak-anak. Untuk mereka bersekutu, ya, untuk saling mengasihi. Mereka yang dua orang ini, Kleopas dengan satu orang lagi tadi yang tidak disebutkan namanya, itu meninggalkan persekutuannya, meninggalkan teman-temannya yang ada di Yerusalem. Nah, anak-anak, kita diingatkan untuk kita tetap bersekutu. Walau kita di rumah kita masing-masing, ayolah kita bersekutu bersama dengan keluarga kita, ya. Karena dimanapun kita bersekutu, di situ pasti ada Tuhan. Lalu yang kedua, nah ini yang penting juga anak-anak, pahami firman Tuhan dengan benar. Anak-anak, murid-murid Yesus ini sudah bersama-sama Yesus itu sudah lama sekali. Tetapi tetap saja dia tidak paham, tidak mengerti firman Tuhan. Anak-anak, mungkin anak-anak sering baca Alkitab, tapi anak-anak tidak memahami firman Tuhan. Nah, sama dengan murid Yesus ini. Jadi hari ini kita belajar, ayo kita belajar firman Tuhan, memahaminya dengan sungguh-sungguh, dengan benar, supaya kita tidak kehilangan iman kita, hati kita tidak menjadi galau lagi seperti murid-murid Yesus tadi, seolah-olah Yesusnya memang benar-benar sudah pergi, hilang, selesai. Tetapi tidak demikian, karena Tuhan sudah janjikan bahwa Dia akan menolong kita, akan bersama-sama dengan kita. Jadi pelajari firman Tuhan dengan benar. Nah, yang ketiga, apa yang kita pelajari? Sadari anak-anak, Yesus selalu hadir dimanapun kita berada. Perhatikan, dua orang murid ini yang pergi ke Emmaus saja disertai Yesus. Bahkan tidak cuma disertai, didampingi, jejeran ya bahasa Jawanya, bersama-sama ngobrol bareng. Itu artinya bicara-bicaranya Tuhan Yesus itu sangat berkualitas ya. Jadi Yesus hadir di situ. Jadi kita mengerti bahwa dimanapun kita berada, Yesus selalu hadir. Dan yang keempat, mari kita kembali mengobarkan iman kita. Jangan loyo ya, keadaan boleh berubah,
Dunia boleh kena corona, tapi hati kita jangan sampai kena corona. Mari kita kobarkan semangat. Kita tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Anak-anak, luar biasa hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita 4 hal. Jadi perjalanan ke Emmaus itu memberikan pengalaman berharga bagi kita juga. 2 orang itu punya pengalaman berharga. Kita juga punya pengalaman berharga tahun ini. Diberi bonus Tuhan pengalaman yang berharga. 4 hal Bu Arin ingatkan. Pertama, jangan meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan, ya. Di rumah berdoa dengan adik, kakak, orang tua. Yang kedua, belajar firman Tuhan dengan benar. Kalau ada kata-kata di dalam firman Tuhan tidak tahu, boleh bertanya atau boleh searching, ya. Apa toh ini artinya, ya. Kemudian Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita. Dan terakhir, mari kita kobarkan semangat kita untuk tetap beriman dan percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur pada hari ini. Firman Tuhan sudah kami dengar. Dan biarlah Tuhan firman itu akan bertumbuh terus di dalam diri kami. Bahkan berbuah-buah dan kami dapat menjadi saksi-Mu. Kami boleh belajar tentang 4 hal untuk kami tidak meninggalkan persekutuan, untuk kami belajar firman-Mu dengan benar, memahami firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir di manapun kami berada. Dan Tuhan, kami mau menumbuhkan iman kami terus, apapun keadaannya, kami mau terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Izinkan Tuhan, siang hari ini kami juga berdoa untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan dunia ini yang sedang dalam kesusahan, bahkan dalam kedukaan yang sangat mendalam. Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa itu akan memampukan orang-orang, akan Tuhan pilih untuk Tuhan beri hikmat-Mu untuk mengatasi keadaan ini. Tuhan beri hikmat kepada para medis, Tuhan beri hikmat kepada para dokter, perawat, atau mungkin ahli penelitian apapun yang mereka sedang lakukan untuk dapat mengusir bahkan memusnahkan virus corona ini. Tuhan berkati orang-orang itu. Dan kami juga berdoa khususnya untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Begitu luar biasanya penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Joko Widodo, untuk dapat mengatasi hal ini. Seluruh perangkatnya, para menteri, terlebih Tuhan, untuk Menteri Kesehatan, untuk Menteri Perhubungan, apapun yang berkaitan dengan penanganan COVID, bahkan satuan-satuan tugas, baik dari bawah sampai yang paling atas, Tuhan berkati, dan juga Tuhan proteksi dengan kesehatan, supaya semuanya dapat selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk keluarga kami, berkati. Kiranya anak-anak sekolah minggu juga Tuhan berkati. Orang tua anak-anak kami juga Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Berkati gereja kami. Berkati seluruh jemaat GIA Dr. Cipto. Bahkan gereja-gereja di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah memuji, bertepuk tangan, gerakan, kemudian kita sudah memberikan persembahan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Jadi, ibadah sekolah minggunya hari ini sudah selesai. Tapi Asama ingatkan, jangan lupa minggu depan tetap ikuti ibadah di channel ini ya, jam 10:30 pagi. Akhir kata, shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.